Di dalam video ini kita akan membahas mengenai step by step untuk modifikasi model atau editing model di dalam SolidWorks. Selamat datang kembali di channel One Visual Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai step by step untuk modifikasi model atau editing model di dalam SolidWorks. Jadi kita mulai saja. Kita akan memodifikasi model seperti ini. Kita akan modif menjadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa download file ini di link yang sudah disediakan di deskripsi ya. Bisa download model ini, lalu kita bisa masuk ke SolidWorks-nya. Nah, di sini kita bisa open model tersebut. Open, modifikasi model, open. Nah, di sini kita akan memodifikasi model ini menjadi seperti yang digambar tadi. Nah, sebelum kita mulai memodifikasi, kita bisa lihat di sini untuk history pembuatan modelnya, step by stepnya. Kita bisa review dulu. Ini ada handlebar ini biru. Kita arahkan kursor ke situ sampai dia berubah menjadi icon tangan. Lalu kita klik tahan, tarik ke atas baseplate seperti ini, baru lepaskan. Kita bisa klik tahan saat ada icon tangan, turunkan di bawah baseplate. Jadi dia pertama membuat seperti ini, lalu klik tahan lagi, turunkan di bawah base fillet, lepaskan, tambahkan fillet, terus kita klik tahan lagi, turunkan di vertical plate bawahnya, lepaskan. Nah, dia membuat seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan, kita bisa roll to end. Jadi dia mengembalikan handlebar ini ke posisi akhir atau feature terakhir, roll to end. Nah, setelah mereview step by step dari pembuatan model ini, apabila kita ingin mencari sketch atau feature di dalam history model ini, kita klik kanan di salah satu feature ini untuk mencari, lalu kita bisa klik yang go to. Di sini ketika kita klik yang go to, dia muncul kotak dialog find in feature manager design tree. Jadi mau kita temukan atau kita cari apa ini? Katakanlah kita ketik sketch, S-K-E-T-C-H, sketch. Kita bisa centang yang start from the top, jadi dia mencari dari atas ini sampai ke bawah semuanya. Kemudian kita klik yang find next, semacam ini, dia langsung membuka ya. Jadi sketch-sketch yang ada di feature ini langsung terbuka. Kita centang start from the top, find next, 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 next. Nah, dia sketch-sketch yang digunakan terbuka atau muncul secara satu persatu. Find next. Oke, di sini dia muncul peringatan the item was not found. Berarti dia sudah sketch terakhir. Oke. Jadi di sini kita bisa mengetahui sketch yang digunakan ada 6 jumlahnya. Kita bisa cancel. Di sini kita sudah dapatkan sketch-sketch yang digunakan untuk membuat model ini. Ada 6 sketch. Nah, bagaimana caranya untuk merapikan? Di sini kan terbuka semua ya. Untuk merapikannya seperti ini atau collapse, kita bisa klik panah kecil di samping feature ini. Jadi untuk menyembunyikan sketchnya. Atau kita bisa tekan Shift C untuk collapse secara otomatis semuanya. Shift C ya. Semacam ini. Kalau kita mau munculkan ya tinggal klik titik kedua. Kalau kita mau munculkan sketch yang di dalamnya vertical plate, katakanlah, ya tinggal klik panah kecil di sampingnya, klik. Nah, dia sketchnya tersembunyi dalam feature semacam itu. Kita bisa Shift C untuk menyembunyikannya lagi atau merapikan. Oke, selain menggunakan feature atau command go to tadi untuk mencari sesuatu di dalam history atau step by step pembuatan model, feature manager design tree namanya, kita bisa menggunakan filter. Jadi filter ada di sini. Ini gambar corong nih. Kita bisa klik di samping gambar corong, klik, lalu kita ketik di sini namanya feature apa, katakanlah fillet, FI. Nah, dia cuma menampilkan atau memfilter fillet saja. Kita bisa delete, hapus, backspace. Nah, oleh karena itu kita disarankan untuk memberikan nama kepada feature-feature yang kita gunakan untuk membuat model. Selain untuk merapikan historinya, itu juga digunakan untuk mempermudah kita dalam modifikasi model. Nah, untuk merename feature-feature seperti ini, kita bisa klik saja salah satu feature yang ingin kita rename. Katakanlah circular fillet di bawah sendiri, kita klik, lalu tunggu sebentar, kita klik lagi. Nah, dia akan merename jadi seperti rename pada Microsoft Windows biasa. Lalu kita tinggal ketik aja namanya apa, semacam itu. Kemudian setelah kita masukkan namanya, kita klik di luar area. Setelah di sini klik, dia sudah berubah nanti. Nah, itu tadi untuk merename, jadi supaya lebih rapi saja dan lebih mudah untuk dicari. Nah, itu tadi beberapa komen yang digunakan untuk mencari feature-feature yang ada di dalam history pembuatan model atau feature manager design tree. Kita bisa gunakan klik kanan, go to, atau kita gunakan filter di atas ini, semacam itu. Kemudian di sini kita akan mengubah atau memodifikasi model. Perubahan pertama adalah di sini kita akan hilangkan kedua lubang ini.
Nah, untuk menghapus lubang ini kita harus cari dulu feature yang digunakan untuk membuat lubang ini, lalu kita bisa hapus. Untuk mencarinya kita bisa klik semacam ini tadi ya. Jadi handlebarnya kita naikkan, lepaskan di sini, turunkan satu persatu. Di sini belum muncul, berarti belum ada featurenya. Turunkan lagi, lalu turunkan lagi sekali lagi di bawah counterbore. Nah, ternyata untuk membuat lubang dia menggunakan counterbore pertamanya. Lalu turunkan lagi di bawah linear pattern. Nah, kemudian dia menggunakan feature pattern untuk memperbanyak lubang di sebelah sini. Jadi untuk membuat lubang dia menggunakan dua feature ini. Kita bisa turunkan sampai akhir ke kanan, lalu to end. Nah, jadi sebelum kita menghapus lubang ini, feature dari lubang ini, yaitu yang counterbore dan linear pattern, kita harus mengetahui hubungan antara feature-feature ini dulu. Jadi supaya nanti referensinya tidak rusak atau error. Untuk mengetahui hubungan antara feature ini, kita bisa klik kanan di salah satu feature yang ingin kita ketahui hubungannya. Katakan counterbore, klik kanan di counterbore, lalu kita bisa gunakan yang parent and child, jadi orang tua dan anak. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada kotak dialog parent child relationship. Kalau kita lihat di counterbore yang kita klik ya, jadi di sini ada parents, jadi orang tuanya counterbore itu yang ini, skate 5, base plate, skate 6, vertical plate. Nah, jadi counterbore ini dihasilkan dari keempat feature ini, jadi 2 skate dan 2 feature. Kalau tidak ada keempat feature ini, maka dia tidak akan terbentuk counterbore. Lalu di sini ada children atau anaknya. Nah, ini adalah feature-feature yang dihasilkan dari counterbore atau menggunakan referensi dari counterbore. Nah, di sini ada linear pattern 1. Nah, jadi linear pattern 1 atau anaknya atau childrennya dari counterbore ini tidak bisa dibuat sebelum ada counterbore. Nah, itu adalah hubungan antara feature-feature. Kita bisa close. Nah, jadi untuk menghapus kedua lubang ini, karena kedua lubang ini dihasilkan dari dua feature, yaitu counterbore dan pattern. Counterbore yang ini dan ini adalah hasil patternan, maka kita cukup menghapus feature yang berlaku sebagai orang tua atau counterbore ini tadi. Kalau kita hapus counterbore-nya kan otomatis linear pattern-nya juga hilang. Kita bisa klik kanan counterbore, delete. Nah, jadi ketika kita hapus orang tuanya dari linear pattern tadi, yaitu counterbore, dia otomatis menghapus kedua feature-nya. Kita bisa undo dulu di sini, undo. Nah, sedangkan kalau kita hapus yang linear pattern 1 ini, kita klik kanan, delete. Nah, dia cuma menghapus satu lubang saja, karena tadi linear pattern 1 ini berlaku sebagai anaknya dari counterbore. Otomatis kalau ini kita hapus ya ini tidak terpengaruh, karena ini sebagai orang tua, ini tidak dipengaruhi dari lubang yang ini, semacam itu. Kita bisa undo. Jadi untuk menghapus kedua lubang ini sekaligus, kita cukup hapus feature yang berlaku sebagai parent atau orang tuanya. Di sini yang berlaku sebagai parent adalah counterbore. Kita klik kanan counterbore, delete. Maka anaknya juga ikut terhapus. Oke, itu tadi kita sudah mendapatkan model seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan perubahan selanjutnya, kita akan membahas dahulu mengenai rebuild. Jadi mengupdate, kita bisa rebuild di sini yang ada gambar seperti lampu merah. Rebuild, kita klik. Nah, rebuild ini fungsinya untuk mengupdate perubahan yang kita lakukan. Setelah kita rebuild, kita bisa masuk ke evaluate. Kita bisa klik yang performance evaluation. Nah, di sini dia ada keterangannya untuk waktu rebuild yang dibutuhkan. Nah, jadi total rebuild itemnya 0,08 ya, second. Close. Nah, jadi kita disarankan setelah melakukan perubahan, kita bisa klik yang rebuild atau mengupdate. Jadi tadi kita bisa Ctrl B atau rebuild di sini. Lalu kita bisa cek waktunya 0,08 total rebuildnya. Close. Nah, jadi istilahnya dia diupdate dari sini diupdate semua, macam itu. Oke, kita akan memodifikasi bagian selanjutnya, yaitu bagian yang ini, shell wall thickness-nya, jadi ketebalan dari dinding. Nah, di sini kalau kita putar, kita lihat di bagian bawah, di sini ada rongga ya, tapi dia rongganya sampai sini, sampai dalam sini, sampai sini juga. Nah, ini dan juga ini, rongga ini dihasilkan dari feature shell, dan ini dirinya menjadi wall thickness. Nah, di sini kita akan memodifikasi feature ini agar dia tidak membuat rongga ke semua bagian model. Jadi tidak membuat rongga seperti ini. Jadi supaya bagian atas ini tidak berongga atau kejal. Oke. Nah, oke, kita bisa coba naikkan feature wall thickness ini ke atas feature vertical plate. Kenapa vertical plate? Nah, karena vertical plate adalah feature yang digunakan untuk membuat geometri ini. Coba kita klik vertical plate. Nah, dia akan membuat geometri ini. Jadi otomatis kalau feature yang wall thickness ini dinaikkan di atas ini, otomatis dia hanya membuat rongga di bagian bawah sini saja, karena feature yang dibuat ini berada di telah wall thickness-nya, semacam itu. Kita bisa klik tahan wall thickness-nya, kita coba naikkan di atas vertical plate.
Nah di sini kalau kita lihat di situ tidak bisa ya, kita bisa lepaskan dulu. Nah, kenapa wall thickness tidak bisa dinaikkan ke vertical plate? Kita bisa klik kanan wall thickness dulu, kita cek dulu fiturnya. Kita bisa masuk parent child. Di sini ada orang tuanya base plate yang ini dan circular boss. Otomatis kalau kita naikkan wall thickness di atas circular boss ini, dia tidak bisa, karena tidak mungkin kita membuat wall thickness dulu baru orang tuanya ada. Oleh karena itu kita harus menghapus referensi dari wall thickness ini yang berhubungan dengan circular boss. Kalau base plate tidak masalah ya, karena ini di bagian paling atas atau feature pertama. Jadi kita harus menghapus dulu referensi dari wall thickness feature ini yang berhubungan dengan circular boss. Kita bisa close yang ini parent child-nya. Kita bisa klik kanan wall thickness, edit feature. Nah referensinya di sini adalah permukaan yang ini. Kita bisa arahkan cursor ke situ ya, ke permukaan yang hitam ini. Nah di situ kan muncul nama feature di samping cursor kita, circular boss. Otomatis permukaan ini dihasilkan oleh feature circular boss. Kita bisa kosongkan, klik seperti ini untuk membatalkan. Kemudian yang belakang juga klik seperti ini. Nah kita sisakan bagian yang bawah saja ini, karena yang ini yang akan kita tambahkan rongga semacam itu. Kita bisa oke. Di sini sudah pecah. Kita sekarang coba naikkan wall thickness ini di atas vertical plate. Klik tahan. Nah, semacam ini ya, di atas vertical plate baru lepaskan. Dia sekarang bisa. Kenapa bisa? Karena dia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan circular boss. Kita bisa klik kanan wall thickness-nya, lalu parent child. Nah di sini orang tuanya dari wall thickness cuma base plate saja, karena dia tidak menggunakan geometri yang dihasilkan dari circular boss lagi, semacam itu. Kita bisa close, kemudian kita rebuild. Nah kemudian setelah kita memodifikasi rongganya bagian bawah sini, kita bisa lanjut ke modifikasi yang ketiga. Nah kemudian kita akan memodifikasi model kita menjadi seperti ini. Oke, jadi kita mau memindahkan geometri ini menjadi nempel ke sini ya, jadi rata dengan ini di bagian kanan. Nah untuk melakukan itu berarti kita harus mencari feature yang digunakan untuk membuat model ini atau geometri yang ini. Kita bisa klik salah satu permukaan saja, klik. Nah dia sudah muncul circular boss. Ketika kita klik dia akan juga highlight di sini. Jadi feature yang digunakan untuk membuat geometri ini adalah circular boss. Otomatis kita harus mengedit bagian yang circular boss ini, feature yang digunakan untuk membuat geometri ini. Kemudian kita bisa klik kanan circular boss. Nah di sini ada dua nih, ada edit feature dan juga edit sketch. Kalau edit feature dia digunakan untuk mengedit feature circular boss-nya. Jadi untuk menentukan panjangnya ini kan dari feature-nya, extrude itu tadi. Kalau edit sketch di sini untuk menggunakan atau mengedit sketch yang digunakan untuk menggambar lingkaran ini. Jadi sketch lingkarannya seperti diameternya, posisinya, semacam itu. Kalau edit feature katakanlah, dia akan mengedit panjangnya. Kita cancel. Tapi di sini kita mau mengedit sketchnya. Jadi kita bisa klik kanan circular boss, edit sketch. Kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Di sini kita mau tempelkan bagian paling kiri ini ke bagian dinding paling kiri ini juga. Nah di sini kan biasanya kita mengedit atau menempelkan lubang-lubang lingkaran, sketch lingkaran seperti ini di sketch yang lurus menggunakan relation tangent ya. Tapi di sini kita lihat sketchnya sudah fully defined dan kita tidak tahu apa yang membuatnya fully defined. Nah untuk mengeditnya biar dia nempel di sini kita bisa paksakan dulu saja. Jadi kita bisa tambahkan relation dulu ini dan ini, dan kita bisa klik yang ini sketch yang lingkaran, tekan dan tahan Ctrl untuk memilih beberapa item. Kemudian kita pilih yang garis tepi paling kiri, klik, lepaskan Ctrl, kita tambahkan relation tangent dulu. Nah di sini dia muncul over defined sketch atau error ya, tapi tidak masalah, kita bisa oke dulu di sini. Kenapa muncul error? Ya karena dia sudah fully defined, lalu kita tambahkan lagi relation tangent, maka dia membuat sketch yang over defined atau kelebihan referensi semacam itu. Nah untuk mengatasi sketch yang over defined seperti ini, kita bisa hapus salah satu relation yang warnanya merah, katakanlah relation tangent ini, klik delete. Nah dia kan sudah kembali fully defined, tapi padahal kita tadi mau menggunakan yang tangent untuk menempelkan lingkaran ini ke sini. Jadi kita tidak boleh menghapus relation yang tangent. Kita bisa tambahkan lagi, klik yang lingkaran, tekan dan tahan Ctrl, pilih garis yang ini, pasang Ctrl, kita tambahkan tangent, close dialog. Oke. Nah untuk memperbaiki sketch yang over defined seperti ini, kita bisa gunakan sketch expert. Kita bisa searching di set command sketch expert. Nah di sini dia muncul sketch expert, kita bisa gunakan, klik sketch expert, lalu kita bisa diagnose.
Jadi di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan, ada dua solusi. Kalau kita lihat 1, 2, kita bisa lihat dulu yang kanan, klik yang semacam ini. Yang pertama, dia menghapus relation tension-nya, padahal kita butuh relation tension untuk menempelkan ke sini, berarti bukan. Kemudian solusi kedua, nah dia menghapus relation yang ini, tapi dia menjadi kecil, sedangkan kita butuh ukurannya masih sama seperti ini. Jadi dua-duanya ini tidak ada yang memenuhi kriteria kita. Kita bisa cancel atau close. Nah, jadi di sini kita tidak bisa mengedit atau menggeser posisi lingkaran ini menjadi nempel dengan garis ini. Jadi di feature boss ini tidak bisa melakukan pengeditan tersebut. Kita bisa mencari feature yang sebelumnya. Kita bisa klik dulu yang tangent, delete. Jadi kita biarkan menjadi fully define lagi. Kemudian kita keluar sketch, exit escape. Kita bisa cari feature yang di atasnya silver boss. Klik kanan silver boss, parent child. Nah, kalau kita lihat orang tuanya di sini ada sketch 3, lalu ada circular plane, ada base plate yang atas sendiri, bukan vertical plate. Nah, di sini kalau kita klik yang vertical plate, dia muncul dimensinya. Nah, dimensi ini yang menentukan lokasi dari profil lingkaran ini. Jadi kita bisa mengedit yang feature vertical plate, bukan circular boss. Karena circular boss dia cuma mengikuti dimensi yang ada di vertical plate, semacam itu. Kita bisa close parent child-nya. Lalu kita bisa klik kanan vertical plate, edit sketch. Nah, semacam ini. Dia sudah ada ukuran-ukuran untuk posisi diameter atau geometri yang melingkar tadi. Kemudian sama seperti kita mengedit circular boss tadi, untuk menempelkan lingkaran ini, sketch lingkaran ini ke garis yang lurus, kita bisa paksakan dulu sketch ini, klik, tekan tandahan kontrol, pilih garis yang lurus ini, lepaskan kontrol, kedua garis ini kita bisa tangent, jadi supaya menempel. Kemudian kita bisa escape lagi. Nah, dia jadi over define atau error. Kemudian kita bisa gunakan sketch expert lagi. Di sini command sketch expert, klik. Kita bisa diagnose. Nah, di sini ada 4 solusi sekarang. Solusi pertama, dia menghapus tangentnya. Jelas tidak, karena kita butuhkan tangent ini untuk menempelkan garis ini dan lingkaran ini supaya dia lurus. Kita bisa lihat solusi kedua, klik di sini. Nah, dia menghapus dimensi ini. Kemudian kita coba lihat yang ketiga, dia mengecilkan lingkarannya, menghapus dimensi ini, menghapus dimensi diameter atau radius. Kemudian solusi yang keempat, dia membuat garis ini menjadi miring dengan menghapus relation convert ini. Nah, berarti yang sesuai dengan keinginan kita yang solusi nomor 2 ya. Kita bisa mundur ke nomor 2. Nah, seperti ini. Jadi dia menghapus dimensi yang 151,45. Kemudian kita bisa accept kalau sudah sesuai. Accept. Lalu kita bisa oke. Di sini dia sudah menjadi fully define lagi dengan menghapus dimensi ini. Nah, jadi itu tadi kekurangan dari sketch expert. Apabila kita tidak tahu referensi mana atau dimensi mana atau relation mana yang akan kita hapus, kita bisa paksakan dulu perubahan bentuknya dengan menambahkan relation yang ingin kita gunakan, kemudian biarkan dia over define atau error, barulah kita gunakan sketch expert semacam itu. Setelah mendapatkan perubahan yang sesuai dan ini sketchnya sudah fully define lagi, kita bisa exit sketch. Kita bisa putar. Dia sudah lurus macam ini. Kemudian kita ingin melakukan modifikasi yang terakhir, yaitu tulangan ini atau penyangganya ini bukan berada di samping ini, tapi dia berada di tengah-tengah sini. Nah, untuk melakukan editing seperti itu, kita bisa cari dulu permukaan yang mewakili tulangan ini. Klik. Nah, dia menggunakan feature fit under atau feature post extrude ini. Jadi kita bisa edit feature fit under ini. Kita bisa edit sketchnya ya. Kalau kita lihat posisinya kan ditentukan dari sketchnya. Klik kanan, fit under, edit sketch. Oke, kemudian kita normal to Ctrl 8. Di sini kita mau memposisikan kotak ini di tengah-tengah sini. Caranya kita bisa menampilkan sumbu atau center line dari geometri yang silindris seperti ini. Seperti pada video sebelumnya, apabila model kita adalah model-model silindris atau lingkaran seperti ini, dia akan otomatis menghasilkan garis sumbu ya, temporary axis. Kita bisa menampilkan atau memunculkan garis temporary axis dari model-model yang silindris di ini, show item. Kita bisa gunakan yang ini, view temporary axis. Nah, jadi dia otomatis menampilkan sumbu atau aksis yang dihasilkan secara otomatis dari geometri-geometri yang silindris semacam itu. Kita klik di luar area untuk menyembunyikan ini. Nah, kemudian kita pilih titik tengahnya dari kotak ini ya. Kita klik kanan garis horizontal ini, lalu select midpoint untuk memilih titik tengah. Oke, kemudian kita tekan tandahan kontrol, lalu kita pilih garis temporary axis nih, klik, lepaskan kontrol,
Kemudian kita bisa pilih yang coincident, kita mau tempelkan titik ini ke garis ini supaya posisinya berubah di tengah. Coincident, oke, close dialog. Nah, di sini dia over define atau no solution for lagi. Kita bisa gunakan sketch expert lagi di sini, sketch expert, SK, sketch expert, diagnose. Ada 4 solusi, kita bisa lihat. Nah, jadi di sini yang sesuai adalah solusi keempat. Kita bisa accept, oke. Kemudian kita mau ganti yang ini menjadi bentukan radius. Kita bisa tambahkan saja 3 point arcs. Kita klik pull down menu arcs, kemudian pilih 3 point arc. Kemudian kita bikin dari titik sini ke sini. Lalu ukurannya kira-kira segini dulu. Klik escape untuk mengakhiri 3 point arc. Kemudian escape lagi untuk membebaskan ini. Oke. Lalu kita tambahkan relation tangent biar pertemuannya ini smooth. Klik garis lengkung, kontrol, kemudian klik garis lurus, lepaskan kontrol, tangent, escape. Di sini juga klik garis lengkung, kontrol, klik garis lurus, lepaskan kontrol, tangent, escape. Nah, di sini kita bisa klik garis yang ini, garis horizontalnya, kita gunakan yang for construction biar dia jadi garis bantu supaya dia tidak terbaca oleh feature. Kita gunakan ini sebagai garis bantu saja atau for construction. Kita bisa close. Oke, kemudian kecilkan, kita bisa hapus dimensi 34 ini, klik garisnya, delete. Kemudian kita bisa klik bahan titiknya ini, turunkan dikit seperti ini, lepaskan, escape untuk membebaskan ini, escape lagi. Kemudian kita tambahkan smart dimensi dari garis ini, klik, tekan dan tahan shift untuk menambahkan ukuran di sini, shift. Klik garis yang melingkar atau radius, geser, lepaskan shift, kita klik. Sini kita tambahkan 2. Jadi lingkaran paling luar dengan garis ini dia jaraknya 2. Kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Kemudian yang 10 ini kita double klik, kita ganti 8, enter. Di sini kita sudah melakukan perubahan atau modifikasi yang sesuai. Di sketch-nya sudah fully define, kita bisa exit edit sketch. Oke, kemudian kita bisa kontrol 7 simetrik. Nah, kita sembunyikan lagi temporary axis ini supaya tidak mengganggu pandangan. Kita bisa masuk ke sini, gambar mata ini, lalu kita klik ini, view temporary axis, kita klik lagi. Kita klik luar area. Nah, di sini dia sudah tersembunyi lagi, semacam itu. Nah, kemudian setelah melakukan perubahan seperti ini, kita bisa fabricate. Nah, kemudian kita akan memodifikasi lagi. Permukaan bagian belakang ini dia nempel ke sini, jadi tidak nongol ke belakang, tidak menjorok ke belakang gitu, tapi dia nempel di permukaan ini. Jadi kita klik permukaan yang akan kita edit untuk mengecek di mana feature-nya, klik. Nah, ternyata dia feature-nya circle boss. Kemudian untuk menempelkan ini ke sini bagaimana? Di sini kita bisa lihat sketch-nya, sketch 3, klik. Nah, sketch 3 dia digambarnya dari sini ya kalau kita lihat ya. Sketch 3 klik kanan, parent child, kita cek hubungannya. Nah, orang tuanya sketch 3 ada circular plane, base plate, dan juga vertical plate. Nah, di sini circular plane, dia menggambar sketch 3 ini di plane baru yang dibuat, yaitu plane circular ini. Kita close. Kalau kita klik di circular plane, nah dia ada jarak 11 mili dari dinding ini. Padahal kita mau sketch-nya ini nempel di dinding ini. Nah, di sini kita bisa mengedit atau memindahkan referensi plane yang digunakan untuk menggambar sketch 3 ini. Untuk mengedit atau memindahkan referensi plane yang digunakan sketch 3 ini, kita bisa klik kanan sketch 3. Di sini ada edit sketch ya. Di sampingnya edit sketch ada edit sketch plane. Kita klik dulu area dulu. Jadi kalau kita klik feature-nya, klik kanan. Di sini ada edit feature dan edit sketch. Klik di luar. Kita klik sketch-nya, klik kanan. Di sini ada edit sketch plane. Jadi kita di sini bisa memilih yang edit sketch plane untuk mengubah referensi plane yang digunakan untuk nyeket. Kita klik edit sketch plane. Nah, di sini plane yang digunakan untuk nyeket atau sketch medianya adalah circular plane. Tapi kita mau sketch yang lingkaran tadi dia ditempelkan di sini. Kita bisa kosongkan dulu, klik kanan di sini, clear selection. Lalu kita pilih referensi plane yang baru atau permukaan datar yang baru. Kita bisa klik permukaan ini. Jadi sketch lingkaran itu tadi digambar di sini, bukan di circular plane lagi. Kemudian kita bisa OK, kita bisa escape untuk membebaskan.
Nah, setelah kita ganti referensi plane-nya, dia otomatis sejajar dengan permukaan paling belakang. Kita bisa klik kanan sekali lagi, parent chart. Nah, orang tuanya dari segitiga juga sudah berkurang, tidak ada circular plane lagi. Close. Nah, di sini berarti circular plane sudah tidak digunakan lagi. Kita klik kanan circular plane, kita cek dulu parent chart. Di sini dia dibentuk dari base plate dan tidak mempunyai children, jadi dia aman untuk dihapus. Close. Kita bisa hapus circular plane karena sudah tidak digunakan lagi. Klik kanan circular plane, delete. Semacam itu. Jadi sebelum menghapus circular plane, kita harus memindahkan referensi plane yang digunakan segitiga ini dulu ke sini, supaya ketika kita menghapus circular plane, circular force ini tidak ikut terhapus. Kemudian kita bisa Ctrl 7, kita rebuild ya. Oke, jadi setelah mendapatkan perubahan seperti ini atau model seperti ini, kita akan menambahkan perubahan terakhir, yaitu filletnya, atau menambahkan radius di bagian ini. Kita bisa menggunakan feature radius yang ini untuk menambahkan radius di sini ya. Kita klik permukaan radius ini untuk mengetahui fiturnya. Nah, ternyata dia fiturnya circular fillet. Jadi kita bisa edit fitur yang ini. Klik kanan circular fillet, edit feature. Di sini kita bisa tambahkan item to filletnya, garis yang ini, klik. Kemudian garis yang ini, klik. Garis yang ini. Oke, di sini dia sudah memfillet semuanya. Kalau sudah sesuai previewnya, kita bisa oke. Nah, semacam ini. Jadi kita lihat di bagian bawah. Nah, rongganya cuma sampai di sini saja. Kita bisa Ctrl 7 simetrik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan. Oke, jadi semacam itu caranya untuk memodifikasi atau mengedit model yang kita buat di SolidWorks. Kita bisa save. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan janggalan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.